Menurut orang-orang Wahabi, jamaahnya Pak Dr. Zainal Abidin LCMM ini, bahwa ketika terjadi debat di antara Kiai Haji Idrus Ramli dengan Ustadz Firanda, Dr. Firanda Andirja, dan Dr. Zainal Abidin LCMM ini, mereka berdua itu menang telak terhadap Idrus Ramli yang merupakan singa Aswaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada dan siapapun Anda, saya tak lupa untuk mendoakan teman-teman semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, memberikan kelancaran rezeki, kesehatan pada kita semua. Amin. Allahumma amin. Puluhan tahun yang silam, ketika terjadi debat antara Kiai Haji Idrus Ramli dengan Pak Dr. Firanda Andirja LCMA dan Dr. Zainal Abidin LCMM, kalau tidak salah di Batam. Ini oleh pengikutnya, oleh jamaah Wahabi, jamaah mereka berdua ini, mereka berdua menang telak katanya. Kalau dipikir-pikir, mereka memang menang. Menang apa? Menang framing kata Kusani Uye di media sosial, menang. Padahal kalau kita teliti, kalau kita ikuti debatnya, jangankan menang. Pak Zainal Abidin malah menampakkan ketitik-titikannya di publik. Dia tidak ngerti apa yang dia bicarakan. Dia tidak ngerti apa yang ia kutip. Bahwa sebenarnya yang ia kutip itu salah total. Yuk kita dengarkan dulu. Ini sebagian dari perdebatan mereka ini. Yasinan yang kita persoalkan itu bukan masalah baca Yasin. Kayak ini ada Yasin Fadilah. Cara membacanya Yasin, 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 Yasin. Ini kira-kira kiroah apa gitu loh. Padahal Ibnu Abdul Barajadi sebagaimana yang telah dinukil oleh Imam Asyuti di dalam kitab Al-Itqan, membaca Al-Quran dengan kiroah syaddah itu ijma' haram. Apalagi ini syaddah aja enggak. Kita tidak pernah mendapatkan dari manapun akwal ulama dari qiraah yang sab'ah walaupun asyarah walaupun isyun kalau kita kembangin, nggak ada pernah satupun yang membaca yang memberikan suatu bacaan Yasin, Yasin, Yasin. Padahal jangankan menambah sampai 7, nambah satu huruf aja itu kalau amdan bisa dihukumi oleh para ulama kafir. Menambah satu ayat di dalam Al-Quran, satu lafaz dalam Al-Quran, satu huruf nggak boleh. Ini kembali ke Yasin Fadilah. Ini sebenarnya persoalan lain. Mengulangi Yasin 7 kali itu bukan qiraah syadzah. Qiraah syadzah itu kalau Yasin misalnya dibaca Yasun, baru qiraah syadzah itu. Ini cuma takrir, cuma tartitil ayat. Mengulang-ulang bacaan ayat di dalam kitab-kitab hadis itu juga dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Menyelah-nyelahi doa antara surat Yasin, menyelah-nyelahi doa antara Al-Quran itu juga tidak apa-apa. Rasulullah SAW ketika membaca Al-Quran, setiap ada surah yang menerangkan azab, ya ta'awwad. Kalau ada surah, ada ayat tentang rahmat, beliau memohon kepada Allah turunnya rahmat itu. Nampak di situ bahwa Dr. Zainal Abidin LCMM ini tidak paham mana mengulang-ulang ayat dan mana menambah-nambah ayat Al-Quran. Sampai dengan pedenya dia mengatakan, jangankan menambah 7 ayat, satu huruf saja kalau disengaja itu bisa menyebabkan kafir. Pak, ente ini paham ndak sih? Mengulang ayat dengan menambah ayat. Sok pede seperti itu ente bawa-bawa kitab Al-Itqan. Oke, teman-teman, kita langsung buktikan di kitab Al-Itqan. Seperti apa? Sebenarnya penjelasan di kitab Al-Itqan. Ketika kita mengulang ayat, bukan menambah ya Pak. Bedakan menambah dengan mengulang ayat. Oke, kita buktikan. Teman-teman yang punya kitab Al-Itqan kalau cetakan DKI bisa dilihat di halaman 164 atau bisa lihat di PDF-nya ya. Di situ ada mas'alatun. Satu masalah, la ba'sa bitakriril ayati. Ndak apa-apa sih, ndak berdosa apalagi kafir. Bitakriril ayati dengan mengulang-ulang ayat. Ingat Pak Zainal Abidin, Yasin itu satu ayat. Diulang-ulang Pak. Ini tidak apa-apa. La baksa. Ini penjelasan di kitab yang ente bawakan itu. Watardidiha. Jadi mengulang-ulang ayat tidak apa-apa. Bukan dosa, apalagi malah kafir ente itu. Kenapa? Beliau, Sahibul Al-Itqan ini meriwayatkan sebuah hadis landasannya rawa an-Nasa'i wa ghairuhu an Abi Dzar.
Imam Nasai dan lainnya meriwayatkan sebuah hadis, Pak. Apa hadisnya ini? Ini lihat ya Pak hadisnya. Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qama bi ayatin yuraddiduha hatta asbaha. Apa ayat yang dibaca? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jika engkau menyiksa mereka, mereka kan hambamu juga ya Allah. Itu. Ini diulang-ulang terus oleh Rasulullah. Bukan menambah Yasin itu Pak Zainal Abidin. Oke, sekarang kita pindah ke ulama-ulama Arab Saudi. Karena Arab Saudi ini selalu dibanggakan oleh orang-orang Wahabi. Ini fatwanya Syekh Muhammad Soleh Al-Munajjid. Tikrarul ayati atau takrarul ayati fi sholati. Ini di dalam sholat malah Pak mengulangnya. Ya, bukan menambah ayat. Mengulang ayat di dalam sholat dallatis sunnatu ala masyru'iyatihi. Ini telah ditunjukkan atau ada dalilnya Pak di dalam syariat ini. In kana ala sabil khusyuk wat tadabbur. Jika memang tujuannya itu untuk khusyuk, untuk meresapi dan tadabbur. Kama indal Imam Ahmad fil Musnad sebagaimana yang ada di musnadnya Imam Ahmad an Abidar sebagaimana yang dikutip di dalam Al-Itqan itu Pak ya. Qala sallallahu alaihi wasallam lailatan faqara bi ayatin hatta asbaha yarka'u biha wa yasjudu biha in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ternyata ini ya ayatnya yang diulang-ulang di kitab Al-Itqan ini Pak. Nah, sementara Pak Zainal Abidin, dia Yasin Fadilah di tulisannya itu dapat berapa ayat ada doanya, dapat berapa ayat ada doanya. Apakah ini Anda sangka juga bahwa ini menambah-nambah ayat Al-Qur'an? Lucu sekali, Pak. Oke, ada pertanyaan juga yang diajukan terhadap Syekh Soleh Al-Munajjid bagaimana hukum berdoa di sela-sela ayat Al-Qur'an. Maka jawaban beliau, Pak, hadza yajusu, ini boleh. Fa'alahun Nabi sallallahu alaihi wasallam karena berdoa di sela-sela ayat Al-Qur'an ini, di tengah-tengah ayat Al-Qur'an ini pernah dicontohkan, pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana fi tahajjudihi bil laili alaihi salatu wassalam idza marra bi ayati wa'idin. Apabila Rasulullah itu waktu tahajud, waktu sholat ini ya Pak, beliau membaca ayat ancaman. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah doanya? Ta'awwada. Rasulullah ini mohon agar dijauhkan, agar dijaga dari siksa. Ta'awud. Wa idza marra bi ayati rahmatin. Ketika Rasulullah ini melewati ayat rahmat, artinya membaca ayat rahmat, sa'ala rabbahu ar-rahmata, maka Rasulullah memohon rahmat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fala ba'sa bihadan, tidak apa-apa, Pak. Ya, kalau seperti di Yasin Fadilah itu tidak apa-apa. Bal hadza mustahabun fit tahajjudi bil laili au fi sholatin nahari au fil qiraati kharijas sholati. Baik, ini bahkan disunnahkan Pak, dibaca waktu tahajud, di waktu siang, sholat siang, atau bahkan dibaca di luar sholat. Tidak opo-opo Pak Doktor.